Yesus mengatakan dirinya dalam Yohanes 4 nomor 22. Aku Yesus menyembah kepada Tuhan yang aku kenal. Loh, masa kalian gak sadar? Yesus menyembah Tuhan. Lukas 22, 34, 43, 44, 43, 44. Yesus berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi atas kehendak-Mu bukan atas kehendak-Ku. Lalu seorang malaikat turun memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Masa nggak paham? Yesus berdoa bersungguh-sungguh itu untuk menunjukkan dia Tuhan atau dia hamba Tuhan? Kita baca lagi di dalam KPR 4 nomor 30, Yesus di sana disebut sebagai hamba yang suci. Yesus itu hamba suci dia, bukan hamba yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Itu bukan Yesus itu. Kalau Yesus itu manusia suci, Yesus itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Jangankan dibunuh, kena panu saja Tuhan tidak izinkan. Yesus itu orang yang dikasihi. Yesus itu orang yang dimuliakan. Dan kemuliaan Yesus itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Kemuliaan Yesus itu sebelum dunia dijadikan dia adalah manusia mulia. Kok bisa tiba-tiba jadi manusia terkutuk? Ini ajaran siapa? Sebelum bumi dijadikan, dia udah jadi manusia. Jadi bukan manusia dia, Bang. Siapa sih? Dia belum jadi manusia. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu betul. Karena para nabi Tapi itu sudah tadi. Aku cuma dengar hubungan abang aja. Iya, Yesus itu kemuliaannya sebelum dunia dijadikan, dia sudah punya kemuliaan. Karena kemuliaan Yesus bukan kemuliaan dari setan, kemuliaan dari Tuhan. Tuhan ada sebelum ada dunia ini. Berarti kemuliaan yang ada pada diri Yesus kemuliaan dari Tuhan, di mana Tuhan memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Maka Yesus sudah dimuliakan oleh Tuhan. Kenapa dituhankan manusia mulia ini? Kenapa ditampar, diludahin, diseret, ditonjok, digantung, dibunuh, dikutuk? Nggak benar itu. Yesus itu manusia suci yang wajib hukumnya bagi mereka yang mau percaya kudu harus percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada gereja, jangan percaya kepada pendeta pastor, tapi percayalah kepada pengajaran Yesus. Jadi kalau abang percaya nggak sama Yesus? Saya percaya. Masa saya tidak percaya? Saya Muslim, makanya saya percaya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sampai-sampai di dalam Matius 15, ada seorang perempuan Kanaan datang bersungut-sungut, dia minta tolong kepada Yesus. Apa kata Yesus? Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada guguk. Apa kata wanita Samaria itu? Benar Tuan, tapi bukankah guguk makan sampah roti yang makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Antara ibu dan Yesus sama-sama sepakat kalau di luar dari bangsa Yesus, murid Yesus adalah anjing. Jadi kalau ada di luar bangsa Israel ngaku pengikut Yesus, itu adalah guguk, nyamar domba. Bang, murid Yesus itu anjing. Abang yakin nggak percaya? Murid Yesus mana ada anjing, Bang? Itu abang bilang tadi. Seorang wanita Kanaan datang memohon kepadanya agar anaknya disembuhkan. Yesus mengatakan kepada muridnya, usir dia. Dia dari tadi mengikuti kita dengan teriak-teriak. Tidak pantas roti yang disediakan kepada anak. Anak ini siapa? Domba. Bani Yakub, anak Elohim, Bani Yakub. Diberikan kepada guguk, anjing. Nggak pantas. Tapi wanita itu mengatakan, benar Tuan. Tapi meskipun saya adalah anjing, bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Anaknya sembuh. Sembuh anaknya. Tapi apakah ibu itu berubah menjadi domba? Tidak. Tetap aja anjing. Di luar Yahudi disebut anjing, guguk. Itu ada tertulis di Alkitab itu ya? Dulu Bang ya. Matius 15 nomor 23 sampai 26. Isinya? Ya itu tadi barusan. Seorang wanita datang memohon kepada Yesus, tetapi Yesus malah mengusirnya dan mengatakan, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk, anjing.
Nah, wanita yang anjing ini mengatakan, benar, benar Tuan, benar. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu ibu. Benar kau ibu, memang anjing makan sampah. Jadilah seperti yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Bang Juma, Sedangkan sabar dulu Bang. pamit dulu Bang ya. Oke, siap. Makasih saudara. Sedangkan di dalam Matius 7 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan kau berikan barang kudus kepada babi, dan jangan kau berikan mutiara kepada anjing. Barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Jangan. Maksudnya apa? Jangan kau berikan mutiara. Mutiara itu Taurat. Barang kudus itu Taurat. Mutiara itu Injil. Jangan kau berikan Taurat dan Injil kepada di luar Yahudi. Itu yang dimaksud dengan Yesus di Matius 7. Pahami itu. Yesus mengakui, mengajarkan kepada muridnya. Ingat Bung, pada saat Yesus ada di bumi, itu tidak ada Kristen menjadi pengikutnya. Tidak ada pemakan babi yang menjadi pengikutnya. Tidak ada orang Roma, tidak ada orang Yunani. Semuanya adalah ahli Torah, orang-orang Yahudi, keturunan Nabi Yakub, keturunan Israel. Tidak ada orang Roma Yunani. Nanti setelah dia terangkat ke langit, baru muncul klaim, kami anak-anak Yesus, kami adalah pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus sang bintang timur, bukan Yesus Al-Masih atau Mesias. Agama kan belum dijadikan agama dulu. Berarti menurut Bang Juma yang sesat itu cuman agama Kristen gitu Bang Juma. Selain itu enggak sesat gitu. Semua yang tidak menerima Yesus itu sesat. Berarti Yahudi Yang itu kalian, sekali lagi, yang kalian terima bukan Yesus anak Maria. Yang kalian terima Yesus bintang timur. Bedakan itu. Kalau Anda menerima Yesus anak Maria, Anda tidak di gereja Bang. Anda tidak di gereja kalau Anda menerima Yesus anak Maria. Anda ke sinagoge. Kalau Anda menerima Yesus, Anda tidak makan babi. Anda bersunat, ibadahnya sinagoge. Anda sujud, Anda berpuasa. Anda kitabnya Taurat, bukan perjanjian baru kitab Anda. Kalau Anda pengikut Yesus. Justru kami lah menerima Yesus Kristus, makanya kami jadi orang Kristen. Yesus yang mana yang Anda terima? Yesus Kristus. Enggak mungkin. Baca Yohanes 17, 12. Yohanes 12. Anda baca. Nomor 14. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang percaya loh ya. Aku melakukan apa? Ibadah di sinagoge hari apa? Hari Sabtu. Disunat pada hari ke-8. Tidak makan babi. Menyembah hanya kepada Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub. Lah Anda melakukan pekerjaan apa? Yang sebaliknya, yang bertentangan dengan Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut. Sebenarnya Anda bukan pengikut Yesus anak Maria. Kamu pengikut Yesus bintang timur. Yang datang kepada Paulus untuk mengajak orang-orang di luar Yahudi menyembah dirinya. berarti kalau Yahudi, ajaran Yahudi itu betul gitu Bang Juma. Selama mereka mengikuti ajaran Musa dan ajaran Yesus, mereka betul. Berarti Karena mereka Musa juga masuk surga gitu. masuk surga. Karena Musa mengajarkan untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Yesus mengajarkan untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Jadi mengikuti Musa, mengikuti Yesus sama dengan Islam. Tapi orang-orang Yahudi bukan Islam. Nah, berarti mereka nggak percaya Yesus. Kan udah aku bilang, Bang. Kalau percaya Yesus selama mereka yang masih Yahudi hari ini berarti nggak percaya Yesus. Oh Bang Juma. Iya, gimana? Karena Yesus itu mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Yesus itu. Iya. Lanjut. Nabi Musa mengajak kita jadi masuk Islam gitu. Oh, pasti. Tunggu dulu. Yang zamannya Nabi Musa, apakah udah ada Islam? Ada. Ajaran Musa itu Islam. Islam itu dalam bahasa Ibrani Shalom. Shalom itu artinya damai Shalom itu sejahtera. bahasa
Kekristenan itu bang, bukan Itu bahasa Islam bahasa itu. Ibrani, itu bahasa Ibrani bukan bahasa Kristen. Itu bahasa Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Tapi dipakai orang Enggak, Kristen untuk namanya nyamar-nyamar. bangsa. Enggak ada. Salom itu hanya bahasa orang Yahudi. Kalian menggunakan Enggak, shalom untuk nipu Iya. lawan. Ini Silakan. bang, di